22 Juni 2022, daerah khusus Ibu Kota Jakarta merayakan hari jadi yang ke-495. Di usia yang hampir menginjak 5 abad, Jakarta kini memiliki lebih banyak sarana dan prasarana untuk berolahraga. Penetapan kawasan bebas kendaraan bermotor pada hari Minggu, renovasi velodrom di Rawamangun, pembuatan jalur khusus pesepeda, stadion sepak bola, hingga revitalisasi taman terbuka yang dilengkapi sarana olahraga. Jalur khusus sepeda di sejumlah jalan protokol sudah tersedia sejak 2019. Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah merealisasikan sekitar 97 km jalur sepeda dari 500 km yang ditargetkan. Wah, sampai juga. Lumayan capek. Nah, merasakan megahnya kota Jakarta, sekarang juga bisa dinikmati dengan cara menggunakan sepeda buat keliling kota nih. Apalagi di Jalan Sudirman Tamrin, sudah tersedia jalur khusus sepeda dengan lebar kira-kira 2 meter. Dan di beberapa titik juga sudah ada pembatas supaya pesepeda merasa aman nih, tidak langsung bersinggungan dengan kendaraan bermotor. Tapi sayangnya juga di beberapa titik jalur sepeda masih ada pengendara kendaraan bermotor yang suka berhenti mendadak dan juga menggunakan jalur khusus sepeda sebagai lalu lintas mereka. Padahal kan ini tidak diprioritaskan bagi kendaraan bermotor. Nah, yang paling penting adalah kesadaran sesama warga Jakarta untuk menghormati satu sama lain agar tidak saling bersinggungan di jalan raya. Lanjut jalan-jalan lagi. Pada 2022, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah 195 km jalur sepeda baru di 20 wilayah Jakarta. Biaya yang bakal dihabiskan diperkirakan mencapai 119 miliar rupiah yang diambil dari APBD. Jalur sepeda juga akan disediakan di wilayah perbatasan ibu kota dan daerah penyangga. Warga yang ingin bersepeda di tempat khusus dapat melakukannya di gelanggang olahraga velodrome di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Bernama resmi Jakarta International Velodrome, gelanggang olahraga ini sejatinya telah berdiri sejak 1973. Velodrome Rawamangun direvitalisasi dengan tampilan lebih modern pada 2016 dan diresmikan pada 15 Agustus 2018 untuk penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018. Jakarta International Velodrome juga telah mengantongi sertifikat standar internasional dari Federasi Balap Sepeda Dunia atau UCI. Tak sekedar menjadi arena balap sepeda, Velodrome Rawamangun juga menyediakan sejumlah sarana olahraga lain bagi warga Jakarta, seperti lapangan bola voli, bola basket, juga jogging track, dan lain sebagainya. Selain tempat olahraga terpadu, Jakarta juga memiliki fasilitas yang murah dan ramah keluarga, seperti taman terbuka yang cocok untuk berolahraga sekaligus berrekreasi. Salah satunya adalah Tebet Eco Park di Jakarta Selatan, yang baru saja selesai direvitalisasi pada April 2022. Memiliki area seluas 7 hektar, Tebet Eco Park dilengkapi dengan peralatan gym dasar. Terdapat masing-masing 7 alat olahraga di 2 sisi Tebet Eco Park. Wah, lumayan juga nih. Nah, di Tebet Eco Park ini selain menghadirkan kerindangan pepohonan dan juga kesejukan udara, juga menghadirkan sarana olahraga yang bisa dinikmati oleh sejumlah pengunjung yang datang ke lokasi ini. Nah, kalau dilihat sekitar saya ini banyak sekali alat-alat olahraga yang bertipe alat fitness gitu ya, alat gym yang bisa digunakan. Tapi kalau dilihat juga ini lebih banyak anak-anak kecil yang menggunakan, padahal alat ini harusnya digunakan oleh orang dewasa untuk berolahraga. Itu artinya perlu adanya pengawasan dan juga perawatan secara berkala agar alat-alat olahraga ini bisa terus terjaga dan tidak cepat rusak. Dan yang paling penting adalah tanggung jawab bersama warga Jakarta untuk memelihara sarana dan prasarana ini semua agar tetap bisa dipakai. Sekarang saya mau lanjut dulu. Hadirnya berbagai fasilitas olahraga dan rekreasi ini disambut baik oleh warga Jakarta. Bersepeda saya rasa cukup ya, ini infrastrukturnya, terus jalurnya juga udah bagus. Ya, mungkin jalur-jalur yang belum ada gitu boleh ditambah lagi gitu. Di sini tuh sirkulasi udara lebih baik aja sih. Ya, di sini sih cukup asri juga sih, karena walaupun ini ada jalan rayanya, tapi pas udah masuk bisa muter di sana, larinya cukup gak ada ini sih gangguan asap, polusi gitu. Kalau menurut saya sih, ya kalau ditambah ya bersyukur, kalau dibilang cukup ya udah cukup juga karena udah terlalu banyak juga. Saya sendiri sih sebenarnya bagus, jadi yang mau olahraga bisa olahraga secara gratis di sini juga. Meski pada umumnya menanggapi secara positif, warga menilai fasilitas olahraga dan rekreasi ini masih memiliki kekurangan.
Ya itu, kalau lebar cukup, cuman steril ini Pak. Kadang-kadang motor itu masih parkir sembarangan gitu. Jadi sepeda masih terasa terganggu gitu. Iya sih, iya itu bener kayak kalau bisa ditambah. Terus juga kayak saya lihat sungai itu ada kayak apa ya, kotor gitu. Jadi pengen lebih bersih gitu. Tadi saya pakai masker, agak sedikit aromanya mungkin dari aliran saluran itu kali tadi ya, kali itu doang. Perawatan taman milik bersama ini tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga warga yang menggunakan fasilitasnya. Kesadaran warga untuk bersama-sama mengawasi dan memelihara taman dan fasilitasnya perlu ditumbuhkan sejak awal agar semua yang berkunjung dapat berolahraga dengan nyaman dan aman. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.